Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, hari ini Bu Henci Wardani akan mengajarkan tentang tata krama kepada kalian semua. Namun sebelumnya, Bu Henci akan memperkenalkan diri bahwa selain mengajarkan tata krama, nantinya Bu Henci akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 dan kelas 8. Di kelas 7, Bu Henci mengajarkan kelas 7A dan kelas 7B. Kita mulai tentang tata krama. Tentang tata krama, adalah yang Bu Henci jelaskan pertama adalah tentang tujuan diajarkannya tata krama. Dengan diajarkan tata krama, nantinya setelah kalian mengikuti materi ini, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya tata krama di lingkungan sekolah, utamanya di lingkungan SMP 4 Jember. Berikutnya adalah arti tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, atau norma. Sedangkan krama berarti sopan santun. Jadi tata krama berarti adat atau aturan di dalam bersopan santun. Berikutnya Bu Henci menjelaskan sedikit tentang tata krama, bahwa tata krama ini sebenarnya sudah diajarkan ya anak-anak oleh kedua orang tua kalian ketika kita masih kecil dulu. Baik diajarkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Contoh ya, ketika kalian menerima pemberian dari seseorang, orang tua kita sering mengatakan, ayo terima dengan tangan yang bagus. Nah, dengan bagus itu kan tangan kanan, jadi harus kita menerima sesuatu dengan tangan kanan. Ini adalah tata krama. Kemudian setelah menerima, ayo kadang-kadang orang tua mengatakan, ucapkan apa anak-anak, ucapkan apa yuk, ucapkan terima kasih. Nah, ini juga merupakan tata krama. Jadi menerima dengan tangan kanan, setelah menerima kemudian ucapkan terima kasih. Ini adalah tata krama di dalam lingkungan tempat kamu tinggal. Sekarang yang Bu Henci ajarkan adalah bagaimana tata krama di sekolah. Ya, tata krama di sekolah kita tahu bahwa tata krama diajarkan ada beberapa hal. Ada tata krama dengan guru, ada tata krama dengan siswa, sesama siswa, dan juga ada tata krama di dalam berpakaian, dan yang terakhir adalah dampak pelanggaran tata krama. Yang pertama Bu Henci ajarkan adalah tentang tata krama bergaul dengan guru. Kita tahu bahwa di sekolah itu kan bukan hanya ada murid saja, tetapi ada guru, ada karyawan-karyawan yang usianya tentu lebih tua dari kalian. Guru sudah sama dengan orang tua, bahkan mungkin sama dengan mbahmu seperti Bu Henci ini. Maka ketika yang Bu Henci ajarkan bagaimana tata krama bergaul dengan guru, ini berlaku dengan orang tuamu juga ya. Ini yang pertama, berbicara sopan di hadapan guru. Antara lain, tidak boleh murid itu mengeluarkan suara yang lebih keras daripada bapak ibu gurunya. Jadi suaranya nggak boleh teriak-teriak, boleh keras, biasa saja, sopan, pelan, sudah jelas. Yang paling penting jelas, dipahami oleh gurunya. Nah, begitu juga dengan orang tua nanti, kalian tidak boleh nyentak orang tuanya, nggak boleh keras ngomong pada orang tuanya, harus sopan. Ya. Yang kedua adalah ketika bertemu dengan bapak ibu guru, dimanapun kalian berada di sekolah terutamanya, hendaknya mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Ucapkan salam, kalau dalam Islam ucapkan Assalamualaikum. Kalau agama lain itu mungkin selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Yang ketiga adalah apabila bapak ibu guru sedang berbicara, murid tidak boleh memotong pembicaraan bapak ibu guru. Sekali lagi saya tekankan, tidak boleh memotong pembicaraan bapak ibu guru. Namun kalau terpaksa ingin memotong, maka hendaknya minta maaf terlebih dahulu. Kira-kira paham ya anak-anaknya? Oke. Berikutnya adalah kalau kalian ingin memanggil bapak ibu guru, ingin meminta sesuatu kepada bapak ibu guru, tidak boleh memanggil dari arah belakang.
Tidak boleh manggil dari arah belakang atau dari jarak yang agak jauh sehingga nanti kalau kesannya teriak-teriak. Dan yang paling penting lagi adalah kalau berbicara pada Bapak Ibu guru, tidak boleh mengatakan kamu Bu Guru, kamu Pak Guru, Bapak sampean. Tidak usah, ucapkan saja Bapak Ibu. Namanya siapa? Kalau Bu Heci namanya Bu Heci, Pak Umar, Pak Dedi. Sebutkan namanya, tidak usah mengatakan kamu, tidak usah mengatakan sampean. Itu yang perlu kamu perhatikan. Dan berikutnya adalah kalau menyapa Bapak Ibu guru, tidak boleh mengatakan halo Bapak Ibu, halo Bu, halo bos. Sebutkan namanya. Tadi sudah dikatakan dari awal, ada mengucapkan salam atau selamat pagi. Sebutkan nama Bapak Ibu guru itu. Hendaknya kamu hafal Bapak Ibu gurunya. Ya. Berikutnya adalah bila Bapak Ibu guru memanggil kalian, maka hendaknya segera menyahut dan mendatangi guru tersebut serta segera melaksanakan perintahnya. Jadi jangan kalau dipanggil Bapak Ibu gurunya, ya Bu sebentar Bu, atau mungkin pakai orang tuamu, saya pas. Jadi sekali dipanggil segera datang. Kemudian datangi gurunya, kemudian laksanakan perintahnya. Dan yang berikutnya adalah ini paling penting barangkali siswa mungkin abai di sini. Tidak boleh memasuki ruang guru atau berkerumun di depan meja guru kecuali dipanggil atau ada kepentingan dengan Bapak Ibu guru. Itu pun nggak boleh berkerumun, harus antri. Nah, jadi itu tata keramanya seperti itu ya anak-anak ya. Walaupun kalian merasa dekat dengan Bapak Ibu guru, saling menghargai. Apalagi sekarang ini jaga jarak harus ditanamkan. Ya, berikutnya adalah tata krama bergaul dengan siswa atau dengan sesama siswa. Tadi dijelaskan tentang guru, kemudian yang pertama adalah bahwa di sekolah ini kan ada kelas 7, ada kelas 8, kelas 9. Tentu yang harus kamu lakukan yang pertama adalah menghormati kakak kelas dan menyayangi sesama adik kelas. Jadi saling menghargai, saling menghormati kepada kakak kelas. Kalau pada kakak kelas panggil Mas, panggil Mbak, jangan jambal. Tapi kalau pada sama kelas 7-nya, ya saling menghargai, saling menghormati. Berikutnya adalah saling menjaga perasaan. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun secara lisan, secara tertulis. Harus jaga perasaan. Ngomongnya mah tadi kalau ngomongnya bagus, Mbak, kakak, rasanya nggak mungkin ya kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus ya. Maka dari awal sudah dikatakan seperti itu. Jadi saling menjaga. Nggak usah menyinggung perasaan, nggak usah mengucapkan kata-kata yang sekiranya teman kita jadi sakit hatinya. Dan berikutnya adalah saling tolong menolong dan saling membantu apabila teman kita mempunyai kesulitan. Dalam tanda petik di sini ya, kesulitan dalam artian bukan contek, tidak. Jadi kesulitan misalnya teman kita ada kesulitan keuangan, kita pinjami, kita berikan, ada sakit kita beri obat, kita bantu dan seterusnya. Seperti itu yang dimaksudkan. Berikutnya adalah di dalam kelas tersenang, tidak boleh ribut di samping teman yang sedang belajar. Karena dalam kelas itu walaupun dalam keadaan misalnya gurunya tidak ada, teman-teman kamu sedang belajar, maka kita tidak boleh mengganggunya. Diam saja dalam kelas, tenang, belajar. Yang harus kamu lakukan dalam kelas terus belajar. Berikutnya dia adalah senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Nah ini yang paling menyenangkan sini. Bertemu dengan teman senantiasa bersalaman, kemudian dengan senyum. Maka dengan hal-hal itu yang kita lakukan tidak mungkin kita akan menyakiti perasaan orang lain. Dan ini tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izinnya. Apakah itu pulpen atau pensil atau penghapus, pinjam. Kalau mau pinjam, kalau diizinkan baru ngambil. Jangan orang-orang langsung ngambil, tiba-tiba ngambil aja, itu nggak boleh, nggak sopan namanya. Dan berikutnya adalah tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Tadi sudah kita lanjutkan. Tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan teman. Nah ini nggak boleh saling tidak menyapa nih. Kalau misalnya nih perempuan nih, kalau nggak senang dengan temannya nggak nyapa, ada rasa sakit hati dan temannya nggak disapa, udah berkelompok, nah ini nggak boleh. Tidak boleh bahwa kita saudara dalam satu kelas saudara, satu sekolah saudara. Dan berikutnya adalah tidak boleh
berprasangka buruk pada teman. Jadi harus berprasangka baik aja pada temannya. Itu enak itu. Kalau berprasangka buruk rugi kamu, ya. Dan yang 10 berikutnya adalah mengingatkan teman apabila kita temukan teman kita melanggar. Tentu saja dalam mengingatkannya itu adalah dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Kira-kira teman ini bisa nggak ya kita ingatkan? Nah, tapi kalau emang nggak bisa mengingatkan nggak usah. Tapi alangkah baiknya kalau bisa mengingatkan dengan cara yang baik. Dan yang berikutnya adalah tentu kita mungkin punya kelakuan kepribadian yang tidak bagus. Nah, nggak boleh kita sebarkan rahasia-rahasia teman kepada orang lain. Ini yang paling pokok ya. Berikutnya yang diajarkan adalah tata krama di dalam berpakaian. Ini khusus berbagian di dalam lingkungan sekolah yang anak. Bahwa di dalam sekolah itu punya aturan. Kita punya seragam. Nah, seragam ini dipakai sesuai dengan hari-hari yang telah ditentukan. Makanya kita harus berpakaian sesuai dengan aturan sekolah. Senin, Selasa menggunakan apa, Rabu menggunakan pakaian apa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu aturannya tidak boleh ditukar-tukar. Kalau sudah Senin pakai Senin ya harus pakai Senin. Itu berikutnya adalah menjaga aurat sesama siswa dan guru. Kita sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan harus jaga auratnya. Kalau yang perempuan sudah pakai hijab, maka hijab itu nggak boleh dibuka, nggak boleh dibuka dimanapun, nggak boleh walaupun sama perempuan, dijaga auratnya. Dan yang berikutnya adalah jika hendak mengganti pakaian, misalnya kalau kita bisa olahraga nih ya, kita kan ingin mengganti nih pakaiannya, maka kalau kita ganti pakaian, hendaknya di ruangan tertutup. Apakah itu nanti di kamar mandi atau ada ruang tertentu, ada sekitar semepatnya ada ruang ganti pakaian. Atau mungkin kalau terlalu penuh di situ, kita bisa ganti di dalam kelas. Nah, itu ada yang menjaga, nggak boleh ada laki-laki dalam kelas itu, ada yang jaga pintunya supaya tidak ada orang lain yang boleh masuk. Kemudian, ini yang paling penting nih buat laki-laki, buat perempuan nih, bukan laki-laki ya, hanya untuk perempuan. Wanita tidak boleh bersolek, tidak boleh bersolek, nggak boleh pakai lipstick, nggak boleh pakai lip gloss, cukup pakai bedak saja, bedaknya bedak baby aja, nggak wangi nanti. Nah, berikutnya juga siswa wanita tidak boleh menggunakan perhiasan, nggak boleh pakai kalung, gelang, cincin, cukup anting saja. Tapi kalau kalian pakai jilbab nggak pakai anting juga nggak apa-apa kan, nggak kelihatan. Nah, berikutnya adalah nih paling pokok, siswa tidak boleh bertato. Ingat, dalam tubuh mungkin juga tidak boleh. Nanti suatu ketika nanti guru BK akan memeriksa, nggak boleh pakai tato ya. Dan yang terakhir adalah siswa tidak boleh memakai pakaian olahraga di luar jam pelajaran olahraga. Misalkan olahraga kan di luar kelasnya, nah kemudian ganti pelajaran harus menggunakan pakaian selain pakaian olahraga ketika mengikuti pelajaran yang lain. Demikian anak-anak. Oke anak-anak, ini yang terakhir ya adalah dampak atau akibat dari apabila kalian melanggar kalian tadi. Tata krama itu kalau kita langgar ada aturannya, karena kita hidup di dalam sekolah, di sekolah itu ada aturannya ya. Yang pertama, nanti bila melanggar, nanti dipanggil secara lisan atau ditegur nih, kamu kok seperti ini, nanti bapak ibu gurunya dan mungkin secara bergantian bapak ibu menegurnya. Nah, kemudian atau wali kelasmu yang menegur kamu atau ada guru BK. Kemudian berikutnya masih melanggar bolak-balik, maka dipanggil secara tertulis ya, sekolah memanggil secara tertulis. Berikutnya adalah kalau sudah sanksi yang lebih keras, nanti tidak boleh mengikuti pelajaran untuk sementara. Sementara nggak boleh ikut pelajaran itu, nanti kamu rugi dong kalau nggak ikut pelajaran ya. Dan berikutnya adalah masih melanggar, maka orang tua yang dipanggil. Nah, tanda tangan nanti pernyataan, orang tua buat pernyataan, anak juga buat pernyataan, diketahui oleh baik guru, wali kelas, dan kamu. Dan masih melanggar juga, maka tinggal kelas. Siswa dinyatakan tidak naik kelas. Dan yang terakhir sanksinya masih terus melanggar, maka terpaksa kami mengembalikan kalian kepada orang tua. Inilah sanksinya. Demikian anak-anak yang Bu Hensi sampaikan tadi tentang tata krama sebagai penutup. Ya, sebagai penutup. Nanti mungkin ada pertanyaan, boleh ya, nanti penyampaian boleh melalui WA, nanti ke Bu Hensi langsung tanyakan apa yang perlu dipahami. Namun setiap akhir tugas mungkin nanti berikan tugasnya dari buat kalian semua. Tolong dirangkum ya, buat rangkuman tentang tata krama yang ada di lingkungan SMP 4. Silakan kalian buat rangkuman, kemudian rangkuman itu nanti kirim kepada Bu Hensi, bisa melalui
WA atau dari Google Classroom. Demikian Bu Hezi. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi